Sebelumnya bisa perkenalan dirinya dulu, Kak. Oke, mulai dari aku dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Oka. Di sini aku selaku Menteri Koordinator Pengembangan Karakter dan Sosial Budaya. Sebelah aku ada Weda. Oh ya, perkenalkan nama saya Weda. Sini saya selaku sebagai Menteri Koordinator Relasi dan Harmonisasi Hubungan. Oke, lanjut pertanyaan yang pertama ya, Kak. Coba Kak ceritain gimana Kakak bisa ikut BEM, dan itu karena jebakan Batman atau keinginan sendiri? Gimana? Jebakan Spiderman. Mungkin kalau aku masuk BEM awalnya itu karena SMP sama SMK aku ikut OSIS. Setelah tamat SMK aku sempat gap year setahun, dan itu cukup membuat aku menjadi introvert. Dan setelah masuk kuliah aku nyoba hal baru, ikut BEM biar introvertku hilang, dan akhirnya aku jadi BEM. Terus seperti itu. Oh, artinya nggak diiming-imingin ini ya, tanda tangan biar dapat hadiah ya? Itu juga. Mungkin kalau dari aku itu emang pertama suka yang namanya ikut organisasi. Itu aku mulai ikut organisasi dari apa ya, SMA. Aktif mulai nyeriusin itu dari SMA. Itu yang pertama aku ikutin OSIS. Lalu untuk selanjutnya waktu kelulusan itu dengar info-info bahwa di kampus itu ada yang namanya BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi kalau dibilang kena jebakan sih enggak, emang dari awal niatnya seperti itu aja, pengen ikut BEM. Oke, lanjut. Menurut Kakak, BEM itu seperti apa? Mungkin kalau aku simpel aja, kalau BEM itu adalah organisasi yang paling tinggi di kampus. Mungkin kalau ada. Ya, BEM itu kalau ditanya seperti apa ya, seperti namanya juga, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang merupakan badan atau organisasi eksekutif yang ada di universitas atau institut. Selain BEM, Kakak ada aktif di organisasi maupun UKM lain nggak kira-kira? Kasih kita tips dan trik gimana cara Kakak bagi waktu. Kalau aku di tahun ini itu nggak ada. Mungkin kalau di tahun lalu itu semester 1 sama 2 aku ikut UKM, salah satu UKM di kampus. Dan kalau cara bagi waktu, mungkin teman-teman juga sama pasti, itu pakai skala prioritas pastinya. Yang mana lebih penting itu yang aku pilih untuk ikut ke sana gitu. Maksudnya yang lebih penting aku prioritasin dulu. Kalau ada. Kalau masalah manajemen waktu sih, kita semua sih kayaknya hampir mirip-mirip juga ya menggunakan skala prioritas. Jadi kita menentukan yang mana sih yang menurut kita lebih penting atau yang kita prioritasin dulu. Jadi di sana kita bisa gampang lah menentukan yang mana harus kita kerjakan, yang mana harus tidak terlebih dahulu, yang mana bisa ditunda. Itu aja sih. Selama Kakak di BEM, Kakak pasti nemu beragam macam sifat atau watak seseorang. Gimana cara Kakak buat menjalin kedekatan sama anak-anak BEM? Kalau itu banyak sih ya, kalau sifat sama wataknya. Mungkin kalau dari aku sih, aku lihat gimana dulu orangnya. Kalau seandainya aku suka sama sifatnya, mungkin aku ajak berteman. Kalau enggak ya ngobrol-ngobrol biasa aja sih. Kalau aku sih lebih ke yang pertama pasti aja ngobrol ya. Habis itu yang kedua itu cari kemungkinan apa sih yang mereka sukai, bidang apa sih yang mereka sukai. Dan mereka suka tentang olahraga, jadi sebisa mungkin kita juga ajak ngobrol dia ke hal yang berbau olahraga lah, lebihnya agar bisa membangun komunikasi yang baik, intens juga komunikasinya gitu. Oke, karena ngebahas anak BEM, kira-kira ada yang bikin Kakak termotivasi atau bikin terkagum-kagum nggak, Kak? Terkagum-kagum. Mungkin kalau aku ada itu dari tahun kemarin sampai sekarang itu masih sama, itu ada Kak Febri. Nanti ada videonya. Terus kalau ada, Mungkin kalau dari aku yang buat kagum tuh pasti semua lah yang ada di atas angkatan saya, bukan plafon Pak. Yang di atas angkatan saya, maksudnya angkatan sebelum-sebelumnya, bukan yang di atas ya, di atas nggak ada orang, adanya beton aja. Itu semua sih ya pasti buat aku kagum, karena mereka lah yang di sini ngajarin saya dari awal, yang nggak tahu apa-apa, cuma pelongo-pelongo doang.
habis itu diajarin cara bersosialisasi kayak gimana, diajarin cara beretika tempat umum yang benar tuh kayak gimana, diajarin komunikasi yang baik itu seperti apa gitu aja sih. Apa perubahan positif ataupun negatif yang kakak alami saat ikut BEM? Negatifnya banyak. yang tadi itu sih kalau positifnya aku jadi bisa berubah dari introvert jadi extrovert. Mungkin kalau negatifnya itu apa ya, paling jadi suka pulang malam karena banyak acara. Terus kalau tidak Ya positifnya banyak lah bisa kita dapetin dari ikut organisasi di satu kampus lah. Yang pertama pasti relasi kita dapat, teman yang banyak itu, karena kan itu penting juga bagi kita, relasi, yang namanya relasi. Habis itu soft skill, mungkin cara komunikasi kayak seperti sebelumnya aku bilang, cara kita beretika yang benar tempat umum itu seperti apa. Jadi kita tahu lah hal-hal yang kita nggak dapat di sekolah lah sebelumnya, tentang ilmu apa ya namanya, kehidupan pak. nah, itulah Ya ilmu kehidupan lah kayak namanya. Habis itu untuk hal negatifnya mungkin sama ya kayak yang dibilang aku sebelumnya tuh, ya karena banyaknya event yang kita di sini tuh jadi bisa dibilang kita kurang tidur. Kayak di event-event yang biasanya kita tuh tidur, untungnya lah dapat sejam 2 jam tuh dah dapat tidur dulu. Ya mungkin dampak negatifnya agak ke kesehatan dikit ya, sama mental mungkin kalau bagi yang nggak kuat. konten Ya, insya Allah. Kalau ya. Adakah pengalaman yang paling mengesankan dalam kepanitiaan selama mengikuti BEM? paling mengesankan di panitia LDK. Soalnya LDK itu waktu angkatan kemarin yang di 2023 kita jadi panitia, dan itu kita dapat nemenin adik-adik yang tidur. Ya, kan? Tidur. Adik-adik yang tidur kita nemenin. Oh. Kita ngawasin lah gitu. Ya. Yang itu paling goks sih emang, karena adik-adiknya ngorok semua. Enggak semua sih, maksudnya ada Rata-rata lah. ini ada 2 nih kayak buku nih, kita duduk tengah-tengah. Sebelah sini ngorok juga. Tapi Malah saling ngadu. itu paling goks. Apa tadi pertanyaannya? Pengalaman yang paling mengesankan dalam kepanitiaan BEM? Pengalaman yang paling mengesankan itu ada di Desa Tades tahun sebelumnya, karena waktu H-1 itu lumayan crowded. Nggak tahu sih, saya si lain sih semua kredit, tapi yang saya alami di perlengkapan itu lumayan kredit banget, yang akhirnya kita cuma tidur sejam. Habis itu besok cuma tidur sejam, kita bangun lagi, bisa dibilang itu hampir kerja 24 jam. Itu sampai jam berapa ya selesai bersih-bersih waktu hari H, itu jam 4 pagi kalau nggak salah. Itu pun aku tinggal duluan karena emang bener udah nggak kuat banget, mata udah ngantuk, pulang jauh, dan akhirnya kecelakaan gitu. Itu berkesan sih bagi saya. Berkesan. Masih ada sih. Bukan Pak, beda. Yang ini gara-gara cium truk. Apa harapan kakak ke depannya buat BEM? Harapan ke depannya yang pastinya saya berharap, dan mungkin kita semua berharap juga BEM jadi yang lebih baik untuk ke depannya. Yang tahun sekarang sudah baik, cuman kita semua pasti berharap jadi yang lebih baik lagi. Kalau beda. Ya, aku tanya harapannya pasti yang pertama itu lebih baik supaya kedepannya tidak menimbulkan suatu masalah yang besar. Pastinya juga meningkatkan kualitas dari BEM itu sendiri, yang dari setiap tahun yang saya harapkan tuh pasti dari kualitas, mulai dari sumber dayanya, proker-prokernya itu semoga bermanfaat bagi mahasiswa maupun masyarakat. Oke, pertanyaan terakhir, kasih kita satu quote dong kak. Waduh, quote nih Pak, kasih yang keren-keren. Apa ya? Mungkin kalau aku sih gak perlu kata-kata, yang penting buktinya. Wih, pengalaman Pak. Quotes, apa namanya? Kok harus terus ngomongin quotes, bingung nih. Tetap semangat. Ya,
gitu ya. udah nggak ada istimewa udah. Oke, karena sesi tanya jawabnya udah berakhir, aku mau berterima kasih juga kepada Kak Weda dan Kak Oka karena udah menyempatkan hadir di sini. Terima kasih kakak-kakak, sampai jumpa. Lanjut ini berikutnya Pak.